juga acara karnavalnya. Hebat banget ya ngurus acara satu negara. Raven, Feli, mau ngapain di sini? Yes, emangnya nggak boleh, Vin? Ini kan jalan raya bukan rumah lo, Vin. Ya gue cuma nanya. Biasanya, lo kalau ngeliat cewek-cewek yang bajunya lebih heboh daripada lo langsung marah-marah dan pulang, kan? Yes, soto banget ya lo, Vin. Yaudah, terserah lo. Yes, tapi gue kesel banget sih. Kesel apa? Gue kesel karena waktu papa gue menjabat jadi pejabat tingkat kota, nggak pernah ada acara kayak gini. Dan sekarang, waktu gue udah nggak jadi anak pejabat lagi, baru ada acara karnaval kayak gini. Ya mungkin kalau lo yang karnaval, nggak mungkin bakal ada warga yang nonton. Yes, lo tuh kalau ngomong nyebelin banget ya, Vin. Tapi benar kan? Siapa juga yang mau nonton lo tampil, Vel? Yes, Raffin! Emang lo pengen banget buat ikutan karnaval ini? Ya pengen lah, Vin. Siapa sih yang gak pengen tampil di acara sebesar ini? Apalagi tadi Putri Sultan Abal-Abal tampil di depan masyarakat. Sedangkan gue cuma bisa ngeliat dari jauh. Kasian juga ya lo, Vel. Yes, gue gak butuh ya kasihan dari lo, Vin. Yaudah, nanti kalau ada acara lagi, gue bakal usahain untuk lo ikut acaranya itu. Beneran, Vin? Ya. Makasih ya, Vin. Makasih, Raffin. Raffin, ciao. Mending lo sekarang pulang aja, Vel. Bisa-bisanya ya lo ngusir gue. Oke, gue bakal pulang sekarang. Makasih ya, Vin. Lo kalau jalan, lihat bawah dong. Yes. Gue juga nih yang nyuruh kabelnya ada di sini. Bang. Kabel lo salahin. Ya jelas lah. Cewek itu gak pernah salah, Vin. Jadi udah jelas kabelnya yang salah. Udah buruan lo pulang. Jalanan udah makin sepi. Nanti lo kena begal. Siap. Gue bakal pulang sekarang. Aneh banget ya dia. Sepertinya hubungan Raffin dan Feli itu tidak biasa. Saya harus laporkan ini ke Nyonya Bianca. Selamat malam Nyonya Bianca. Asisten. Dari mana saja kamu asisten? Acara karnaval kan sudah selesai dari tadi. Mohon maaf Nyonya Bianca. Tadi saya sedang menyelidiki sesuatu yang sepertinya Nyonya Bianca harus tahu. Apa itu asisten? Setelah acara karnaval selesai, saya melihat Dek Raffin dan Dek Feli berbicara berdua di belakang panggung acara. Saya tidak mendengar semua pembicaraannya, tapi yang dari saya lihat, sepertinya hubungan Dek Raffin dan Dek Feli itu tidak hanya sekedar teman. Maksud kamu apa, asisten? Dek Raffin itu terlihat sangat perhatian dengan Dek Feli, dan Dek Raffin juga menolong Dek Feli yang hampir jatuh karena kena kabel. Raffin? Menolong Feli? Iya Nyonya Bianca, dan Dek Feli itu terlihat salah tingkah saat ditolong oleh Dek Raffin. Kamu yakin? Yang kamu lihat itu bukan kesalahpahaman. Saya yakin Nyonya Bianca, saya melihat secara langsung di depan mata saya. Ini tidak boleh dibiarkan. Baiklah asisten, kamu boleh pergi sekarang. Dan tolong, jangan beritahu siapapun tentang hal ini. Baik Nyonya Bianca, saya permisi ya Nyonya Bianca. Really? Dia masih berani ya untuk mencoba mendekati Raffin. Sepengen itu ya dia untuk dekat dengan anak dari pejabat tertinggi di negara ini. Sekali lagi, di negara ini. Bianca, kenapa wajah kamu serius sekali, Bianca? Sorry ya, kita punya masalah, sorry ya. Masalah apa lagi, Bianca? Asisten baru saja melaporkan sesuatu kepadaku. Kalau dia melihat Raffin dekat dengan Feli saat acara karnaval selesai. Feli? Ya, dan kata asisten, Raffin terlihat cukup perhatian dengan Feli. Apa?
itu sudah melewati batas ya Bianca. Ya Suryo, aku benar-benar tidak terima. Raffin dekat dengan perempuan tidak berkualitas seperti Feli. Feli itu tidak pantas dengan Raffin. Karena Raffin adalah anak dari pejabat tertinggi di negara ini. Sekali lagi, di negara ini. Walaupun dia bukan anak kandungku. Dia itu benar-benar tidak pantas. Kasih Feli itu benar-benar rendah untuk keluarga Mandala. Benar Suryo. Bapaknya adalah seorang narapidana koruptor. Ibunya pergi meninggalkan dia. Dan neneknya tidak pernah benar-benar mengurus dia. Bisa-bisanya ya. Dia berani sekali untuk mendekati anak kita. Suryo, kalau Raffin benar-benar suka dengan Feli, nama keluarga Mandala itu bisa rusak, Suryo. Benar, Bianca. Raffin itu tidak boleh dekat dengan orang yang punya aib dan masa lalu yang jelas seperti Feli. Aku akan bicara dengan Raffin agar dia tidak mendekati orang itu lagi. Tapi kita tidak bisa langsung memisahkan Raffin dengan Feli secara paksa. Kenapa tidak bisa? Kamu lupa dengan rahasia besar kita, Suryo. Masalah itu lagi. Menyebalkan sekali ya. Kalau kita terlalu menekan Raffin bisa saja mencari tahu tentang dirinya sendiri. Jangan sampai itu terjadi, Bianca. Bisa hancur keluarga ini kalau Raffin sampai tahu yang sebenarnya. Ya, Suryo. Dan kalau Feli merasa terancam, dia bisa saja melakukan hal nekat. Maksud kamu, Feli bisa saja membongkar rahasia besar Raffin? Ya, Suryo. Aku tidak mau mengambil resiko. Dan aku tidak mau mengambil tindakan yang gegabah kali ini. Jadi kita harus memisahkan mereka dengan cara yang lebih halus. Benar, Suryo. Tapi aku masih tidak tahu bagaimana cara memisahkan Raffin dan Feli secara halus. Kita harus buat Raffin dekat dengan perempuan lain. Perempuan yang kastanya hampir sejajar dengan kita. Siapa, Suryo? Siapa yang pantas dekat dengan Raffin? Sudah pasti salah satu anak-anak pejabat, Bianca. Bagaimana dengan Mika? Anak dari pejabat tertinggi kota Surandara. Mika? Ya, sepertinya Mika itu cocok dengan Raffin. Apalagi, kota Surandara adalah kota yang maju dan besar di negara ini. Betul itu, Suryo. Kalau Raffin sampai dijodohkan dengan Mika, masyarakat pasti akan melihat itu sebagai penyatuan dua keluarga pejabat besar. Dan hubungan itu jauh lebih pantas daripada Raffin dan Feli yang anaknya tidak jelas asal-usulnya. Tentu saja, Bianca. Raffin dan Mika itu sama-sama dari keluarga pejabat. Sudah pasti mereka berdua itu cocok, Bianca. Tapi Raffin pasti akan kaget, Suryo, jika dia tiba-tiba mendengar tentang perjodohan ini. Tidak apa-apa. Memang berita ini akan mengejutkan semua orang, Bianca. Bagaimana kalau Raffin menolak, Suryo? Dia tidak punya pilihan, Bianca. Mau tidak mau, dia harus mengikuti pertunangan ini. Suryo, kamu serius dengan perjodohan ini? Bianca, dia itu harus sadar dengan dirinya, Bianca. Raffin itu adalah anak dari pejabat tertinggi di negara ini. Sekali lagi, di negara ini. Ini adalah cara agar nama Mandala mempertahankan dinasti politik di negeri ini. Aku akan mengikuti rencana kamu, Suryo. Berarti kita harus segera bertemu dengan keluarga pejabat tertinggi kota Surandara. Besok kita akan undang keluarga pejabat tertinggi kota Surandara untuk datang ke rumah ini. Perlu kita beritahu Raffin sekarang? Tidak perlu, Bianca. Kita akan beritahu Raffin setelah semuanya siap. Baik, Suryo. Aku akan menghubungi keluarga Mika malam ini. Lakukan secepatnya. Dan soal Feli, awasi saja ya anak itu. Dan pastikan dia tidak terlalu dekat dengan Raffin. Aku akan menyuruh asisten untuk mengawasi Raffin lebih ketat. Bagus.
Semoga rencana ini berhasil ya, Suryo. Harus berhasil, Bianca. Masa depan keluarga Mandala tidak boleh hancur hanya karena anak kasta rendahan itu. Ya, Suryo. Raffin boleh keras kepala, tapi jalan hidup Raffin harus tetap kita yang menentukan. Karena Raffin adalah bagian dari keluarga Mandala. Dan keluarga Mandala tidak boleh turun kasta. Yes, kenapa sih? Dari tadi aku kepikiran terus sama Raffin. Aneh banget. Masa cuma gara-gara dia nolongin aku semalam, aku jadi kepikiran terus sama dia. Yes, Feli, sadar Feli. Raffin itu cowok nyebelin. Kamu nggak boleh mikirin dia. Ada Feli nih. Hai Feli. Oh, ini yang mantan anak pejabat kota Jakawarna itu. Emangnya kita boleh ya ngomong sama Feli? Kita kan udah beda level sama dia. Dia kan bapaknya masuk penjara. Sedangkan kita, itu anak pejabat hits. Apaan sih kalian? Nyebelin banget ya kalian bertiga ini. Santai dong Feli. Aku itu cuman kaget aja. Kita bisa ketemu di mall semewah ini. Iya loh, aku kira kamu udah gak main loh ke tempat kayak gini lagi. Kan semenjak papa kamu masuk penjara, hidup kamu udah beda banget. Mulut kalian itu dijaga ya. Ternyata kamu masih suka ya marah-marah kayak gini. Padahal posisinya udah gak sekuat dulu. Dulu kamu mungkin bisa sombong karena kamu anak pejabat. Tapi sekarang, kamu cuma mantan anak pejabat yang gak punya pengaruh apa-apa. Kalian jangan ngerendahin aku ya. Aku itu gak merendahkan kamu kok. Aku cuma mengingatkan kamu supaya kamu sadar posisi kamu. Posisi aku? Iya. Kamu itu udah bukan anak pejabat lagi loh, Feli. Jadi, kamu udah gak selevel lagi sama kita. Bahkan sama Raffin. Nyebelin banget sih kalian. Jahat banget ya kalian. Kamu satu sekolah sama satu kelas kan sama Raffin? Kalau iya emangnya kenapa? Mending kamu gak usah deket-deket deh sama Raffin. Kamu gak pantas tau gak sih sama dia? Terus kamu tuh siapa ha? Ngapain kamu ngatur-ngatur hidupku? Aku cuma mau bilang, kalau Raffin itu anak dari pejabat tertinggi di negara ini. Sedangkan kamu cuman anak dari mantan pejabat yang bapaknya masuk penjara. Guys, ini kita pergi aja ya dari sini. Soalnya hari ini aku ada janji buat datang ke rumahnya Raffin. Ke rumahnya Raffin? Iya, ini pertemuan penting antara dua keluarga pejabat. Kamu mana ngerti sih, Vel, sama hal kayak ginian? Karena kamu kan cuman mantan anak pejabat. Udah, ngapain juga ya? Aku ngomong sama orang yang gak selevel sama aku. Yuk guys. Bye, anak narapidana. Koruptor. Nyebelin banget. Nyebelin banget. Bisa-bisanya aku direndahin kayak gini. Suryo, keluarga pejabat tertinggi kota Surandara sebentar lagi akan datang ke rumah ini. Bagus, Bianca. Semakin cepat kita membicarakan tentang pertunangan ini, semakin cepat juga Raffin akan menjauh dari Feli. Tapi kamu yakin keluarga itu akan setuju? Tentu saja akan setuju, Bianca. Siapa yang tidak akan setuju? Anaknya dijodohkan dengan anak pejabat tertinggi di negara ini. Sekali lagi, di negara ini. Benar juga ya. Pak Suryo, ini ya BNK. Keluarga pejabat tertinggi kota Surandara sudah sampai di rumah ini. Persilahkan mereka masuk sekarang juga.
Baik Nyonya Bianca. Silakan masuk, Pak. Bu. Selamat malam Pak Suryo, Bu Bianca. Selamat malam Pak Suryo, Bu Bianca. Selamat malam Om, Tante. Selamat malam. Wah, rumahnya keluarga Mandala itu mewah banget ya. Jelas, karena rumah ini adalah rumah keluarga pejabat tertinggi di negara ini. Sekali lagi, di negara ini. Mika, kamu terlihat cantik sekali malam ini. Makasih ya Tante Bianca. Asisten, panggilkan Raffin ke sini sekarang juga. Baik Pak Suryo. Raffin, pasti dia akan kaget sekali mendengar ini semua. Pak Suryo, ini dia De Raffin. Pak, ada apa Raffin dipanggil ke sini? Kenapa ada Mika sama orang tuanya di sini? Hai Raffin. Lo ngapain di rumah gue? Sebenarnya kami datang juga karena diundang oleh Pak Suryo dan Ibu Bianca. Mereka bilang ada hal penting yang harus dibicarakan hari ini. Hal penting? Hal penting apa? Raffin, Bapak dan Ibu sudah memikirkan masa depan kamu. Masa depan aku? Maksud Ibu? Kamu adalah anak dari pejabat tertinggi di negara ini. Sekali lagi, di negara ini. Jadi Raffin, masa depan kamu itu tidak boleh sembarangan. Maksud Bapak apa? Suryo, kita langsung saja ke intinya. Jadi Raffin, Bapak ingin menjodohkan kamu dengan anak dari pejabat tertinggi kota Surandara, Mika. Menjodohkan Mika dengan Raffin? Wah, ya ampun, aku sama Raffin. Raffin dan Mika itu sama-sama anak pejabat. Dan mereka terlihat sangat cocok sekali. Apa? Ini serius? Gue dijodohin sama Mika? Tentu saja serius, Raffin. Hidup kamu itu bukan milik kamu sendiri. Hidup kamu itu membawa nama Mandala. Dan keluarga Mandala tidak bisa sembarangan memilih pasangan untuk anaknya. Makanya, Mika itu sangat cocok sekali dengan kamu, Raffin. Pak Suryo, sebenarnya kami itu cukup terkejut. Tapi kalau Pak Suryo dan Ibu Bianca melihat Mika pantas dengan Raffin, kami akan merasa sangat terhormat sekali. Iya Pak Suryo, suatu kehormatan sekali loh kami bisa mendengar hal seperti ini. Mika juga gak keberatan kok Om, Tante. Oh serius? Kenapa? Menurut aku, ini bukan hal yang buruk. Kita bahkan gak deket, Mik. Bisa deket pelan-pelan kok, Vin. Vin, aku tahu ini mendadak buat kamu. Tapi menurut aku, kita bisa kok coba saling kenal dulu. Gampang banget ya lo ngomongnya. Aku cuma berusaha buat menerima keputusan keluarga kita. Lagian ini buat masa depan kita loh, Vin. Raffin, kamu dengar sendiri. Mika jauh lebih dewasa daripada kamu. Obrolannya udah selesai kan? Gue mau pergi sekarang. Raffin? Raffin! Bapak, Ibu, mohon maaf ya. Mungkin Raffin masih syok mendengar ini semua. Tidak apa-apa Pak Suryo.
Raffin pasti kaget sekali mendengar hal ini. Iya Pak Suryo, kita harus memberikan Raffin waktu untuk mencerna semua ini. Ya, tapi keputusan saya itu sudah bulat. Mika dan Raffin akan segera saya tunangkan. Betul. Kami tidak memperdulikan pendapatnya Raffin. Karena masa depan keluarga ini jauh lebih penting dari apapun. Ya kan Mika? Bener banget Tante. Aku sama Raffin. Bagus kalau Mika setuju. Yang paling penting, keluarga pejabat Surandara setuju dengan keputusan kami. Tentu saja kami itu setuju Pak Suryo. Iya Pak Suryo, kami sangat setuju kok Pak Suryo. Bagus. Keluarga kita memang harus bersatu agar kita bisa bertahan di politik yang sangat berat ini. Pertunangan? Bisa-bisanya ya? Bapak sama ibu mutusin pertunangan tanpa ngomong dulu sama gue. Mika, bahkan gue aja gak deket sama dia. Apa-apaan sih keluarga ini? Dasar keluarga gak jelas. Kevin, Feli, lo ngapain di rumah gue? Yes, lo gak usah kaget kayak ngeliat setan gitu ya, Vin. Ini rumah gue, Vel. Wajar gue kalau kaget. Ini tangan belakang rumah gue, dan lo tiba-tiba ada di sini. Lo ngapain ada di sini, ha? Tadi gue ketemu Mika di mall. Dia bilang, malam ini dia ada pertemuan penting sama keluarga lo. Terus lo ngapain di sini? Gue cuma penasaran, ada pertemuan penting apa lo sama Mika hari ini? Itu bukan urusan lo. Yes, lo kenapa jawabnya gitu, Vin? Karena ini memang bukan urusan lo. Yes, lo gak tahu aja, Vin. Tadi Mika ngerendahin gue habis-habisan. Dia bilang, gue gak selevel sama lo. Dan dia bilang, gue cuman anak mantan pejabat yang bapaknya di penjara. Mika? Ngomong kayak gitu? Iya. Dan dia bilang, gue gak pantas temenan sama lo. Makanya gue kesini. Gue pengen tahu, Mika ngapain di rumah lo? Vel, apa Vin? Pertemuan itu tentang apa, Vin? Gue gak bisa jawab sekarang. Kenapa gak bisa? Karena ini gak penting buat lo tahu. Yes, gue mau tahu, Vin. Gue mau tahu. Wah! Vel, kalau gue ngasih tahu semuanya, pasti bakal makin ribet sekarang. Yes, nyebelin banget sih. Kenapa gue gak boleh sampai tahu? Yes. Wah. Rafael ini. Ngapain sih ada di sini, Vel? Penasaran banget ya sama pertemuan keluargaku dan keluarga Raffin. Lo ngapain di sini? Aku baru mau pulang, Vin. Terus aku ngeliat ada orang yang nggak diundang datang ke sini. Kamu jangan sok jadi pemilik rumah ini ya, Mika. Kamu juga tamu kan di sini? Yang penting, aku itu tamu yang diundang, Vel. Bukan kayak kamu yang tamu nggak diundang. Gak cukup! Kenapa, Vin? Aku cuma bilang yang sebenarnya kok. Lo kesini ngapain sih, Mika? Pertemuan penting apa yang lo tadi bilang di mall? Kamu pengen tahu banget ya? Yes, emangnya gue gak boleh tahu? Ya gak boleh lah. Itu urusan keluarga pejabat, Vel. Kamu gak bakal ngerti sama urusan ini. Yes. Mending kamu pergi aja deh, Vel. Dari sini. Kamu gak pantas tau gak sih ada di rumahnya ini? Yes. Yes. Anak narapidana kayak kamu harusnya nggak boleh tau nggak sih bergaul sama anak pejabat kayak aku dan Raffin. Bisa-bisanya lo ngejek gue, Mika. Aku itu nggak ngejek, Vel. Aku cuma mau kamu itu sadar diri kalau kamu itu posisinya nggak cocok buat temenan sama Raffin. Cukup, Mik! Fokus aja lo ya, Mika. Gue bakal bikin lo nyesel udah ngomong kayak gitu.
Silakan aja kalau kamu bisa. Yes. Lu keterlaluan, Mik. Keterlaluan apanya, Vin? Aku cuma nyadarin posisinya Feli aja kok. Parah lo, Mik. Terserah kamu deh, kamu mau bilang apa, Vin. Aku gak peduli. Yang jelas, sebentar lagi kita bakal tunangan loh, Vin. Dan kita bakal resmi jadi pasangan. Gue belum setuju ya sama itu, Mik. Vin, kamu harus sadar. Keputusan orang tua kita itu keputusan yang terbaik, Vin. Gue gak peduli. Terserah kamu deh, Vin. Yang pasti ya, Vin, aku bakal nurut sama keputusan orang tua kamu. Kamu bakal jadi tunanganku, dan aku bakal jadi tunanganmu. Juta, 200 juta. Video udah selesai ya? Gimana cerita hari ini guys? Seru nggak? Kalau seru tolong bantu buat like, comment, dan subscribe ya. Sampai bertemu di video selanjutnya. Bye guys!